keajaiban. Ya. Rasanya saya mengirimkan video-video ini, sebetulnya kalau nggak dilihat sampai habis rugi loh. Jadi jangan cuman referensi, belajar, skill belajar ini, cara ini, tidak. Tapi ini adalah sebuah pembekalan. Sebuah pembekalan. Oke. Semoga keajaiban energi positif tetap selalu mengantarkan perjalanan dalam berkarya. Dan saya pengen mengungkapkan gini. Seorang yang sudah sampai diidamkan atau sudah masyhur, sudah bisa top, itu gimana tipsnya untuk bisa membumi, untuk bisa awet? Bagaimana mencapai puncak dan abadi? Itu. Jadi gini, pernah saya bahas bahwa dalam mencapai puncak ada yang lewat kompetisi, ada yang lewat perjalanan nasib, keberuntungan, perjalanan kemudian koneksi, ya ada. Tapi walaupun koneksi, kalau seseorang ini tidak mumpuni, tidak siap untuk menjadi orang besar, tidak akan bisa. Oke. Jadi saya sih cuma menyarankan, ketika apa yang diinginkan itu terasa sudah sampai, masyarakat sudah tahu tentang karya kita, mulailah berpikir terus bagaimana menjaga popularitas itu. Terkadang popularitas itu dicapai begitu mudah, tapi menjaganya, nah ini permasalahannya menjaganya. Juga popularitas itu dicapai begitu sulit. Setelah sampai, menjaganya juga yang susah. Ini. Saya anggap misalkan semuanya ini sudah di posisi popularitas yang diinginkan. Yang harus dijaga adalah satu, emosi jangan sampai terlena. Gue udah top ini, gue jalan ke sono, ke sini, sono, sini, orang say hello, orang minta foto, orang minta tanda tangan, janganlah semacam itu. Jangan merasa sudah orang mengenal, tapi tetap merasalah belum apa-apa dan harus bagaimana, karena di sini ada kewajiban menjaga. Menjaganya apa? Dengan menjaga karya, eksistensi, caranya. Satu,
Ini pengalaman, kembali pengalamannya. Ketika itu dilakukan dengan karya-karya publisistan. Tahu dong sejarah tuh. Sang master itu setiap tahun itu bikin. Kemudian menjaga juga eksistensi berita. Jadi ya karya ya berita. Berita itu dari mana? Banyak gosip dan sebagainya, namun berita positif. Berita positif yang menyangkut karya. Ini perlu. Terkadang jujur. Kemarin-kemarin tuh banyak ngelihat calon aktor, calon pesulap handal. Tapi ternyata yang saya lihat adalah bintang yang langsung pudar. Bahkan saya sudah tidak mendengar ceritanya gimana. Masih eksis dengan dunianya atau sudah banting setir. Ini nih. Tapi memang nggak menyangkal untuk masa sekarang ini sulit, ya sulit, sangat sulit. Tapi paling tidak dengan ada media sosial, Facebook, Instagram, YouTube, ini paling tidak harusnya bisa menjaga. Saya pernah browsing yang muncul ya kegiatan aktivitas lama-lama yang menunjukkan bahwa itu karya belum ada. Entah saya yang kurang nonton atau apa, kenyataannya seperti itu. Jika saya melihat bahwa itu orang itu pernah populer di masa ini, terus hilang, itu saya sangat menyayangkan. Sangat menyayangkan. Nah, kembali pada apa? Hubungan interaksi kepada siapa? Kepada khalayak semuanya. Kepada orang-orang yang berkompeten. Karena pada dasarnya kan seseorang itu selalu butuh orang lain. Ya. Apa aja. Kita menjadi PR diri kita, kita menjadi marketing diri kita. Namun tetap butuh orang lain. Memang susah menjaga nama. Ya. Wah, itu saya bisa membayangin Sohib itu. Tapi untung perlu pemikiran yang inovasi, perlu langkah-langkah yang inovasi, perlu penciptaan yang inovasi, di mana ketika orang belum berpikir sampai di situ, kita harus sudah melangkah sekian langkah ke depan. Seperti YouTube saya sekarang ini, disaranin udah zaman bahela. Ketika YouTube belum seperti sekarang ini. Tapi saya baru muncul sekarang. Orang banyak nanya, kemana Gede Mahesa? Hilang kemana? Tahu itu. Nah, sekarang muncul lagi. Tapi ini juga sebuah keberuntungan bahwa saya masih sempat muncul lagi dalam media yang seperti sekarang ini. Jadi intinya dalam popularitas, untuk menjaga popularitas, tetap jagalah eksistensi,
tetaplah berkomunikasi, tetaplah membuat inovasi. Menjaga itu memang sulit, menjaga itu memang sulit, ya. Udah meraihnya susah-susah, ya kan. Aduh, sayang sekali. Ayo bangkit sekarang. Di masa COVID sekarang ini, bangkitlah. Media YouTube, manfaatkanlah. Manfaatkanlah, manfaatkanlah. Jangan sampai tidak berinovasi. Saya yakin dunia sulap akan kembali berkembang dan lebih maju lagi dari masa lalu. Sebab kita akan selalu berkarya, kita akan selalu mencipta untuk masa depan. Salam keajaiban.